Bab 401, Bab 159, 30.000 kehidupan surga dan bumi takdir malapetaka. Memasuki kembali daerah terpencil untuk menyelesaikan karma. 8K Bab gabungan mencari suara bulanan garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Apakah ada yang namanya kebetulan di dunia ini? Chen Kuan pergi ke kota bawah, dan Departemen Kebersihan dengan cepat membasmi benteng gereja semua makhluk. Sungguh omong kosong. Gereja semua makhluk tidak yakin apakah insiden mendadak terakhir kali terkait dengan Liang Sheng. Mereka selalu takut dengan kemampuan City Lord Mansion, berpikir itu mungkin taktik mereka. Tetapi utusan kanan adalah pihak utama dari City Lord Mansion dan karenanya dapat melihat dengan jelas dan langsung menunjukkan kebenaran. Dia bisa menebak mengapa Foreign Affairs Mansion bisa bergerak begitu lancar, tetapi Liang Sheng pasti tidak akan mengakuinya. Bukankah itu akan meminta masalah? Namun, tampaknya mulai sekarang, dia harus lebih berhati-hati. Kali ini, dia takut utusan kanan mungkin menyimpan niat membunuh terhadapnya. Sementara pihak lain pasti tidak akan berurusan dengannya secara terbuka, mereka pasti akan mencoba menjebaknya secara diam-diam. Itu cukup menjengkelkan. Liang Sheng merasa sedikit tidak berdaya, tetapi tidak terlalu gugup. Selama itu bukan kepala kota Zhen Yuan, dia tidak takut pada siapapun. Ketika Bright Moon pergi bersama para pengikutnya setelah mengucapkan selamat tinggal kepada King Feng, dia segera memerintahkan kantor inspektur untuk mengirim orang ke kota bawah. Tidak peduli apapun, mereka harus mengawasi Chen Kuan. Ternyata semuanya hanya tipuan. Dia telah meremehkan anjing setia Bright Moon. Kali ini, dia tidak bisa ceroboh lagi. Tetapi Liang Sheng tidak punya kemewahan untuk mengkhawatirkan semua hal ini saat ini. King Feng dan Bright Moon, utusan kiri dan kanan, tidak dalam pandangannya. Yang sedang dia pertimbangkan sekarang adalah apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia bisa mendapatkan tulang langit dan bumi sekali lagi, mungkin dia bisa menerobos lagi. Saat itu, bahkan jika dia tidak bisa menandingi Zhen Yuan, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri. Pada saat itu, utusan kiri tiba-tiba memanggil Liang Sheng dan berkata, "Kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Jangan berkeliaran." Dimengerti, Liang Sheng tidak bisa menolak saat ini. Berpikir tentang anggota muda keluarga Zhou yang masih berada di kota bawah, yang bisa dia lakukan hanyalah mendoakan mereka beruntung. City Lord Mansion. Tidak peduli intrik antara Bright Moon dan King Feng di luar City Lord Mansion, manajer, Old Su, telah menemukan semua gulungan yang telah dipelajari City Lord Zhen Yuan dalam kultivasi tertutup selama lebih dari 10 tahun, sesuai dengan keinginannya. Penguasa kota Zhen Yuan dengan cepat mempelajari gulungan-gulungan ini, tetapi kemudian tetap diam dan membiarkan Su Tua pergi, meninggalkannya sendirian di kamar untuk merenung. Tampaknya malapetaka takdirku memang sudah dekat. Guruku mengingatkanku untuk lebih berhati-hati tentang gangguan di kota abadi dan yang terbaik adalah tidak membiarkan kejadian penting apapun terjadi untuk menghindari mengundang bencana. Sekarang umurku hampir 30.000 tahun, dan tahun malapetaka tampaknya sudah di depan mata. Dengan kekacauan di kota abadi selama bertahun-tahun, spekulasi guruku tampaknya tidak berdasar. Menerobos ke alam transformasi keilahian akan menambah 10.000 tahun untuk umur seseorang. Selangkah lebih jauh ke alam kemunculan jiwa dapat menambah 20.000 tahun, tetapi itu akan membuat seseorang rentan terhadap langit dan bumi. Namun, ketika seorang kultivator mencapai umur 30.000 tahun, mereka akan menghadapi malapetaka takdir langit dan bumi. Jika mereka berhasil melewatinya, mereka dapat mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, memperpanjang umur mereka. Jika mereka gagal melewatinya, mereka akan binasa. Selama 1000 tahun terakhir, Tuan Kota Zhen Yuan seringkali memasuki kultivasi tertutup untuk mengurangi ki-nya seminimal mungkin, yang akan memungkinkan langit dan bumi mengabaikannya dan memberinya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan menghadapi malapetaka takdir dalam kondisi sebaik mungkin. Umur panjang 30.000 tahun adalah ambang batas bagi para kultivator. Jika mereka melewatinya, mereka dapat merasakan cara mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Meskipun itu tidak akan sepenuhnya menghilangkan bahaya, itu akan memungkinkan mereka untuk mengikuti jalur kultivasi dengan lebih tenang dan lancar. Hanya Tuan Kota Zhen Yuan yang tahu tentang situasi ini. Mereka yang belum mencapai alam kemunculan jiwa tidak akan tahu tentang rahasia ini. Jika bukan karena ini,
akan ada orang-orang di kota abadi yang secara khusus akan menargetkannya selama ini, mencoba mendatangkan malapetaka takdirnya. Jika Liang Seng tahu tentang pikiran tuan kota Zhen Yuan, dia mungkin mengerti mengapa dia tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan ketika dia menerobos umur panjang 30.000 tahun. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, tidak ada hambatan dalam segala hal di dunia. Dia bisa langsung melewati hambatan umur panjang dan malapetaka takdir. Benar-benar tak terkalahkan. Sayangnya, Liang Seng sama sekali tidak tahu tentang ini dan masih tinggal dengan hati-hati di rumah utusan kiri, merenungkan bagaimana cara melarikan diri. Tuan kota Zhen Yuan merasa tidak berdaya. Hal yang paling dia pedulikan sekarang adalah fenomena gagak emas matahari besar yang terjadi di kota abadi belum lama ini. Fenomena seperti itu menunjukkan bahwa kultivator itu pastilah seorang ahli hebat di tahap akhir alam transformasi keilahian, atau mereka tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Untungnya, pihak lain gagal memadatkan fenomena tersebut, dan akibat dari kegagalan memadatkan metode visualisasi ilahi yang begitu kuat tidak lain adalah kematian, dan runtuhnya lautan kesadaran. Namun, hal itu mengingatkannya bahwa pasti ada monster tua yang menakutkan di kota abadi, seperti para pemberontak gereja semua makhluk. Biasanya dia tidak akan peduli, tetapi sekarang malapetaka takdirnya sudah dekat, dia harus waspada dan berhati-hati, dan tidak boleh menganggapnya enteng. Setelah merasakan aura desolate sebelumnya, Tuan Kota Zhen Yuan segera meninggalkan kota abadi dan pergi ke dinasti abadi untuk meminta bimbingan dari gurunya. Waktunya terlalu kebetulan, jika dia berada di kota abadi, dia mungkin dapat menemukan guru misterius ini. Namun, dia tidak yakin apakah berada di kota abadi itu baik atau tidak. Bagaimanapun, dengan munculnya fenomena gagak emas matahari agung, langit dan bumi sedang kacau. Dia tidak tahu apakah ini akan menyebabkan malapetaka takdirnya lebih awal. Di bawah langit dan bumi, semuanya adalah semut. Terutama Raja Agung kemunculan jiwa, yang dapat memanipulasi langit dan bumi serta memahami aturan langit dan bumi. Begitu malapetaka takdir muncul, itu adalah hidup atau mati. Tuan Kota Zhen Yuan menghela napas panjang dan tidak memikirkannya lagi. Dia tidak tahu berapa banyak ahli dunia tersembunyi yang ada di kota abadi sekarang. Mengamati kota abadi yang ramai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka adalah semut, kekuatan mereka yang digabungkan pada saat ini adalah sesuatu yang dia, yang mendekati malapetaka takdirnya, tidak berani untuk menekan dan menyelidiki dengan kekuatan penuh. Namun, wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y tidak menunjukkan tanda-tanda aura desolate yang sampai batas tertentu merupakan penghiburan. Kalau tidak, jika aura desolate muncul, ditambah dengan malapetaka takdirnya yang akan datang, dia tidak akan memiliki keyakinan untuk bertahan hidup. Tuan Kota Zhen Yuan diam-diam merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki solusi yang sangat bagus. Meskipun dia mengendalikan kota abadi, saat ini dia hanya bisa terlibat dalam kultivasi tertutup tahun demi tahun, menyembunyikan auranya sendiri, dan untuk membeli waktu baginya. Jika itu adalah masa damai, tidak akan ada halangan, tetapi pada saat yang canggung ini, dia tidak berani mengambil tindakan drastis. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus mengambil tindakan, dia harus sepenuhnya memahami situasinya sebelum membuat keputusan. Untungnya, bahkan jika itu adalah takdir bencana, itu tidak akan tercapai dalam satu pukulan. Proses takdir bencana ini mungkin memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk membentuk bencana terakhir, yang bervariasi dari orang ke orang. Setelah merenungkannya, Tuan Kota Zhen Yuan memiliki gambaran kasar di dalam hatinya dan memutuskan untuk memahami sepenuhnya situasi hampir 100 tahun terlebih dahulu. Setelah melakukan persiapan, dia akan membuat keputusan. Lagi pula, selain dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di kota abadi yang tahu tentang situasinya. Begitu berita tentang keluarnya dia dari kultivasi tertutup menyebar, siapa yang berani muncul? Tuan Kota Zhen Yuan tidak salah. Bahkan gereja semua makhluk di kota bawah tidak berani bertindak gegabah setelah menerima berita tentang keluarnya dia dari kultivasi tertutup. Awalnya, mereka masih mengirim orang untuk mencari para kultivator yang muncul di area teleportasi, tetapi sekarang mereka harus menghentikan sementara tindakan mereka. Dalam 1000 tahun terakhir, Tuan Kota Zhen Yuan biasanya meninggalkan kultivasi tertutup selama sekitar 1 tahun dan kemudian tertutup lagi. Jadi, mereka mampu menunggu setahun. Namun,
mereka tidak menyangka bahwa kali ini respons Zhen Yuan akan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar mulai memeriksa semua arsip Biro Urusan Internal dan Eksternal dalam 100 tahun terakhir. Clearwind dan Bright Moon adalah utusan kiri dan kanan ketiga di sisi Zhen Yuan. Melihat situasi ini, mereka tidak bisa tidak menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Dalam keadaan seperti ini, Liang Sheng hanya bisa melapor untuk bekerja setiap hari, berkeliaran di Departemen Kebersihan, dan tidak berani main-main. Pada saat ini, hampir semua orang di Kota Abadi sedang menunggu Tuan Kota untuk tutup lagi, tetapi tidak lama kemudian, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sangat jelek. Utusan kiri tiba-tiba menyuruhnya datang dan bertanya langsung, "Chen Kuan, terakhir kali kamu pergi ke domain marginal yang ditandai dengan huruf Y, apakah kamu yakin tidak ada aura desolate?" Wajah Liang Sheng secara alami tidak menunjukkan perubahan saat ini, dan jawabannya tegas. "Melapor ke utusan kiri, aku telah memeriksa domain desolate, dan tidak menemui seorang pun dengan aura desolate. Bahkan untuk berhati-hati, aku pergi ke rawa binatang yang terhubung ke domain marginal yang ditandai dengan huruf Y, dan masih tidak menemukan petunjuk. Aku dapat bersumpah dengan Dao Surgawi untuk masalah ini. Jika aku berbohong, aku bersedia disambar oleh 5 petir dan mati sebagai akibatnya." Liang Sheng sama sekali tidak gugup. Apa hubungan orang-orang dan binatang iblis yang ditemui Chen Kuan di domain desolate dan rawa binatang denganku, Liang Sheng? Jadi, apa yang perlu ditakutkan? Melihat Liang Sheng begitu bertekad, utusan kiri tidak terus bertanya, tetapi juga tidak mengakui kesalahannya. Dia adalah bawahannya sendiri, jadi bukankah seharusnya dia meminta maaf? Jadi dia tidak mengakui kesalahannya, tetapi terus berkata, "Aku tahu tidak ada masalah denganmu. Masalahnya sebenarnya seperti ini. Tuan Kota ingin aku mengirim seseorang ke wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y lagi, dan itu sangat sederhana. Hanya saja, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Liang Sheng, utusan kiri, karena aku tidak mengelola masalah ini dengan baik sebelumnya, aku seharusnya tidak pergi sekarang. Kamu harus mencari orang lain yang lebih mampu. Selain itu, aku telah berada di kota atas selama beberapa hari ini. Jika aku tidak segera kembali ke kota bawah, aku khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan dari gereja semua makhluk. Gereja semua makhluk adalah jantung dan jiwa kota abadi, jadi mengingat ini, aku tidak cocok untuk pergi ke wilayah terpencil." Melihat Liang Sheng dengan cepat menolak tanpa ingin mendengar alasannya, utusan kiri sepenuhnya melepaskan keraguannya. Sebenarnya, masalah ini sangat tiba-tiba. Tuan Kota tiba-tiba bertanya tentang situasi wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y. Meskipun dia tidak banyak bicara di permukaan, utusan kiri tahu bahwa pasti ada yang salah. Lagi pula, melihat tugas-tugas baru yang diberikan oleh Tuan Kota kali ini, Chen Kuan mungkin mengalami beberapa masalah ketika dia memasuki wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y terakhir kali. Jadi utusan kiri mencoba menguji Chen Kuan demi keselamatan, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Chen Kuan. "Baiklah, Anda ada benarnya. Karena Tuan Kota telah bertemu dengan Anda harus benar-benar kembali ke kota bawah sesegera mungkin dan memantau pergerakan gereja semua makhluk. Jika Anda menemukan jejak gereja semua makhluk lagi, saya akan memberi Anda penghargaan. Lagi pula, kali ini adalah kesempatan untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri di hadapan Tuan Kota. Saya akan melakukan yang terbaik, dan terima kasih, utusan kiri, atas kepercayaan Anda kepada saya. Dikabarkan bahwa saya berkeliaran di kota bawah, dan saya dapat menjamin bahwa Anda tidak salah. Niat saya tidak berubah." Petik 2. Anda adalah bawahan saya. Jika saya tidak mempercayai Anda, siapa yang harus saya percaya? Karena Anda tidak ingin pergi ke domain desolate lagi, saya akan mencari orang lain. Pergilah. Terima kasih atas kepercayaan Anda, utusan kiri. Setelah itu, Liang Sheng sama sekali tidak ragu. Dia langsung mengambil token pinggang tugas untuk kota bawah dan kembali ke kota bawah setelah meninggalkan kota atas. Namun, dalam perjalanan, wajahnya tidak bagus. Saat ini, dia sudah tahu siapa yang akan menggantikannya untuk pergi ke domain desolate lagi. Tepat ketika dia meninggalkan rumah utusan kiri, dia dengan sengaja meninggalkan indera ilahi rahasia pada utusan kiri. Indera ilahi ini berumur pendek dan akan secara otomatis menghancurkan diri sendiri nanti, yang sangat aman.
Liang Seng tidak menyangka bahwa kali ini Tuan Kota akan langsung menghancurkan seluruh wilayah terpencil, hanya untuk memastikan tidak ada kesalahan. Dan alasan utamanya tetaplah tulang belakang langit dan bumi. Meskipun dia tidak tahu situasi spesifiknya, itu pasti ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Setelah memperoleh banyak manfaat dari rawa binatang dan rumah Tuan Kota, Liang Seng sekarang sedang mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Mengapa dia datang ke kota abadi umur panjang. Bukankah untuk melindungi Tuan Jin Kuan-Siu dan yang lainnya, dan untuk mengakhiri sebab dan akibat. Itulah sebabnya Liang Seng sebelumnya menolak utusan kiri dengan tegas, untuk menyingkirkan dirinya dari masalah ini dan kemudian mempertimbangkan bagaimana menyelamatkan tuannya dan yang lainnya. Untungnya, utusan kiri tidak segera mengirim siapapun ke daerah terpencil. Orang-orang yang dipilihnya tidak akan dapat memasuki daerah terpencil untuk melaksanakan misi sampai 3 hari kemudian. Ini bukan karena utusan kiri tidak terburu-buru, tetapi karena butuh 3 hari untuk melalui formalitas untuk memasuki daerah terpencil, dan penyebab utamanya adalah utusan kanan Ming Yue. Jelaslah bahwa Ming Yue melakukan ini karena ia telah menderita kerugian selama pertemuan sebelumnya dengan penguasa kota, jadi setelah mengetahui hal-hal spesifiknya, ia siap untuk menjegal utusan King Feng. Meskipun hal itu tidak akan memengaruhi hasilnya, hal itu dapat membantunya melampiaskan amarahnya. Mengapa tidak? Bagaimanapun, pada titik ini, utusan kiri King Feng hanya bisa menerimanya dengan enggan. Membuat keributan pada penguasa kota akan menjadi langkah yang paling bodoh, jadi Liang Seng masih punya waktu untuk membuat pengaturan. Saat ini, hal yang paling penting adalah susunan teleportasi sekte semua makhluk hidup di kota bawah. Saat ini Liang Seng memiliki gambaran umum, kali ini hampir tidak akan ada bahaya. Jika itu mengancam hidupnya, Liang Seng tidak akan pernah pergi untuk menyelamatkan siapapun. Semua rencana didasarkan pada premis untuk memastikan keselamatan. Begitu ia kembali ke kota bawah, para anggota sekte semua makhluk hidup segera memperhatikan masalah tersebut. Namun di luar rumah keluarga Chen, selain kios Old yang masih ada, sebagian besar orang lain dari sekte semua makhluk hidup telah memasuki keadaan diam. Penguasa kota Zhen Yuan telah keluar dari keadaan tertutup. Jika terjadi kesalahan, akumulasi usaha sekte makhluk hidup AU selama bertahun-tahun bisa lenyap dalam semalam. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin sekte semua makhluk hidup mengambil risiko menimbulkan masalah? Indra ketuhanan Liang Seng segera terfokus pada gundukan pemakaman massal, dan memang, orang-orang dari sekte semua makhluk hidup masih ada di luar susunan teleportasi. Namun, hanya ada satu orang. Maka segalanya akan mudah. Karena dia masih punya waktu 3 hari, tindakannya harus cepat, lebih baik menyelamatkan Jin Kuan-Siu dan yang lainnya sebelum orang-orang dari kota abadi memasuki daerah terpencil. Dengan mengingat hal itu, Liang Seng sama sekali tidak ragu. Pada saat ini, dia mengeluarkan boneka yang dia buat selama waktu senggangnya. Selama bertahun-tahun, keterampilannya membuat boneka telah menjadi sangat maju sehingga dia dapat membuat boneka palsu yang membingungkan kenyataan. Pada saat ini, boneka di tangannya memiliki ki yang sama dengan Chen Kuan miliknya dan kekuatannya bahkan telah mencapai tahap inti emas akhir. Selain metode penyembunyian yang ditambahkan Liang Seng pada boneka itu, tidak ada yang bisa melihat kelainan apapun kecuali para ahli transformasi keilahian. Setelah menyiapkan pertahanan di boneka itu, Liang Seng meninggalkannya di rumah keluarga Chen. Selama 3 hari berikutnya, boneka itu akan tinggal di dalam rumah, menikmati anggur dan perayaan. Untungnya, dia dulu begitu bebas, jadi seharusnya tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Jika terjadi kecelakaan, Liang Seng akan segera diberitahu. Dalam hal itu, Liang Seng akan menyerahkan identitasnya sebagai Chen Kuan. Lagi pula, daerah terpencil tidak akan ada lagi, apa yang masih perlu dia khawatirkan. Tentu saja, mempertahankan identitas Chen Kuan akan menjadi hal yang baik. Lagi pula, dengan cara ini dia bisa mendapatkan berita tentang kota abadi dengan segera. Misalnya, selama bencana di daerah terpencil ini, jika bukan karena identitas Chen Kuan, bagaimana dia bisa mengetahuinya pada kesempatan pertama? Jadi, meninggalkan identitasnya hanyalah pilihan terakhir. Setelah melakukan semua persiapan, Liang Seng meninggalkan rumah keluarga Chen di bawah. Naungan malam. Perlu disebutkan anggota muda dari garis keturunan keluarga Zhou dan kemampuan mereka yang kuat dalam mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan,
karena Liang Seng tidak pernah menyangka bahwa anggota keluarga Zhou yang dia selamatkan sebelumnya sekarang akan pindah lebih dekat ke rumah keluarga Chen. Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan garis keturunan keluarga Zhou untuk menghindari kejahatan, kemanapun mereka pergi, masih sangat kuat. Namun, pada titik ini, Liang Seng tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka, karena dia telah tiba dengan tenang di gundukan pemakaman massal. Tanpa ragu-ragu, Liang Seng menemukan praktisi sekte semua makhluk hidup yang tersembunyi menjaga susunan teleportasi. Teknik pengendalian jiwa, Liang Seng segera bertindak tanpa ragu-ragu. Lawan mereka hanyalah seorang manusia sejati inti emas, bagaimana mereka bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat Liang Seng mengaktifkan susunan teleportasi, manusia sejati inti emas masih berada di bawah kendali indera ilahi Liang Seng, yang kemudian menghapus semua jejak aktivasi susunan tersebut. Setelah menyelesaikan tugas ini, benang indera ilahi pengendali jiwa Liang Seng tersembunyi jauh di dalam jiwa lawan, diam-diam menghilang. Pada saat ini, praktisi sekte semua makhluk hidup akhirnya terbangun, tetapi dia tidak tahu sedikit pun tentang apa yang telah terjadi. Daerah terpencil, timur jauh. Dalam susunan teleportasi kuil kuno, cahaya redup melintas, dan Liang Seng muncul di dalam, hanya untuk menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, anggota keluarga Zhou yang menjaga di luar susunan teleportasi segera terbangun oleh gerakan di bawah, tetapi ketika mereka tiba di susunan, mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Apakah itu hanya imajinasi mereka? Karena bahkan kemampuan keberuntungan untuk menghindari kejahatan dalam garis keturunan, mereka tidak memiliki rasa krisis, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidung mereka, tampak bingung. Pada saat ini, Liang Seng tidak bermaksud untuk menampakkan diri atau bertemu dengan anggota keluarga Zhou di luar kuil kuno. Akan lebih baik bagi anggota keluarga Zhou untuk tinggal di sini untuk saat ini. Begitu dia menjemput Jin Kuan-Siu dan yang lainnya, dia dapat dengan aman meninggalkan daerah terpencil secara langsung. Sedangkan untuk anggota muda keluarga Zhou ini, itu hanya masalah kenyamanan. Pada saat ini, Liang Seng menghirup aura wilderness dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, melihat ke belakang, aura daerah terpencil memang tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kota abadi. Aura daerah terpencil begitu tipis sehingga menjengkelkan, tidak mengherankan bahwa meskipun sumber daya di kota bawah langka, dan persaingan ketat, tidak ada seorang pun yang bersedia datang ke daerah terpencil. Yang lebih menakutkan adalah bahwa mereka yang terlahir dengan garis keturunan di daerah terpencil akan memiliki lebih banyak hambatan dalam kultivasi mereka di masa depan. Bahkan jika mereka dapat kembali ke kota abadi, garis keturunan generasi muda ini telah tercemar dan tidak dapat diubah lagi. Liang Seng menepis semua pikiran berantakan di benaknya, berhenti berpikir, dan langsung berangkat setelah menentukan arahnya. Waktu 3 hari sudah cukup baginya untuk membawa Jin Kuan-Siu dan yang lainnya keluar, tetapi di luar sekte Danding, pertempuran tiba-tiba pecah, tidak melibatkan para pengikut sekte Danding. Liang Seng tampak terkejut dan mengamati dengan indera ketuhanannya, dan menemukan wajah yang dikenalnya. Huang Yifan, apa yang dia lakukan di sini? Daerah terpencil, 300 mil di luar sekte Danding. Pada saat ini, formasi perlindungan gunung sekte Danding diaktifkan sepenuhnya. Mengingat, sekte lain di daerah terpencil tidak memiliki master jiwa baru lahir, sekte Danding tidak dapat ditembus seperti benteng yang terbuat dari emas. Pada saat ini, di luar sekte Danding sejauh 300 mil, suara pertempuran yang tak henti-hentinya terdengar. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang menentukan, dikelilingi oleh mantra terbang dan menyilaukan, seperti kembang api di cakrawala. Dari waktu ke waktu, jimat akan meledakkan musuh dengan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Begitu kedua belah pihak yang berseberangan bertemu, itu adalah pertempuran sampai mati. Namun, saat ini, situasinya sangat berat sebelah. Jelas bahwa satu pihak sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan hampir dimusnahkan. Tentu saja, mereka yang berada di atas angin adalah para pengikut sekte, dan dilihat dari pakaian mereka, mereka tampaknya adalah para pengikut sekte langit misterius. Bahkan ada 3 Taois inti emas di belakang mereka, yang memperkuat semangat juang mereka dan membuat mereka semakin tangguh. Alasan Liang Seng berhenti sederhana, dia melihat wajah yang dikenalnya, Huang Yifan. Begitulah sifat takdir yang terkadang tidak dapat dijelaskan. Namun, situasi Huang Yifan saat ini tampak suram. Wajahnya sepucat kertas emas,
dan matanya tak bernyawa. Di mana orang bisa melihat jejak kekuatan seorang Taois inti emas dalam dirinya. Setelah indera ilahi Liang Seng memindai, dia menyadari bahwa situasi Huang tidak terlalu buruk. Meskipun Huang Yifan terluka parah, fondasi daunnya tetap utuh. Pada saat ini, para penggarap longgar pembentukan fondasi di dekatnya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa sekte akan melacak mereka. Sebagai pilar spiritual para kultivator lepas, lokasi Huang Yifan selalu menjadi rahasia yang dijaga ketat di antara para kultivator lepas. Selain itu, karena dekat dengan sekte Danding, sekte lain jarang datang ke daerah ini, dan tidak ada masalah selama beberapa tahun. Namun beberapa hari yang lalu, murid-murid sekte langit misterius tiba-tiba muncul. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan bahkan Huang Yifan pun lengah. Akibatnya, situasi saat ini pun terjadi. Namun, para Taois inti emas dari sekte langit misterius tidak secara langsung memberikan pukulan mematikan. Mereka tidak melakukannya karena kebaikan, tetapi untuk mencegah Huang Yifan dan yang lainnya terpojok dan memilih untuk membawa kehancuran bersama bagi mereka semua. Pada saat ini, meskipun Huang Yifan terluka parah, dia tetap sadar. Dia melihat sekeliling dengan senyum pahit di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya aku tidak bisa mengubah jalannya kejadian. Aku hanya berharap aku bisa mati dengan hati nurani yang bersih. Setelah mendengar ini, yang lain tercengang. Mereka bukan orang bodoh dan mengerti arti di balik kata-kata Huang Yifan. Mereka saling bertukar pandang dengan curiga. Salah satu pakar pendirian yayasan yang lebih pemarah hendak berdiri dan berbicara, tetapi Huang Yifan menghentikannya. Tidak apa-apa, aku hanya menyuarakan pikiranku. Kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Cepat pilih sekelompok orang, lalu melarikan diri. Bagaimana denganmu? Sedangkan aku tentu saja akan melindungi mundurnya kalian. Pergilah. Pada saat ini, medan perang masih terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi Huang Yifan telah menerima nasibnya. Hari ini, dia takut waktunya akhirnya berakhir. Jika ditanya apakah dia merasa menyesal, Huang Yifan sendiri tidak yakin. Namun, karena dia telah memilih untuk melawan, kematian tidak dapat dihindari. Kakak kedua dan ketigaku, aku akan datang untuk bergabung dengan kalian. Jangan salahkan aku karena butuh waktu lama. Pada saat ini, para penggarap tahap pembentukan pondasi di sekitarnya meneteskan air mata. Setelah melihat reaksi mereka, Huang Yifan mengutuk dan tertawa. Apa yang kalian tunggu? Keluar dari sini. Apakah kalian ingin melihat daerah terpencil sepenuhnya didominasi oleh pengikut sekte, tanpa satu tempat pun bagi para pembudidaya lepas seperti kita untuk berdiri? Percayalah pada diri kalian sendiri. Selama kalian ada, akan selalu ada harapan, meskipun mungkin butuh waktu lama. Tetapi mungkin suatu hari, dan saya katakan mungkin, bahkan jika sekte masih menguasai daerah terpencil, selama kalian ada, akan selalu ada harapan. Dengan itu, mereka berpisah, masing-masing memimpin sekelompok murid dalam pelarian mereka tanpa ragu-ragu. Setelah memisahkan diri, tidak seorang pun boleh menghubungi yang lain kecuali seseorang berhasil memimpin mereka lagi. Jika tidak, mereka harus tetap menyamar dan menahan diri untuk tidak melakukan kontak apapun. Huang Yifan berharap tidak seorang pun dari mereka akan mengkhianati kelompok itu. Namun, selama mereka tidak saling menghubungi, dia percaya bahwa tidak mungkin mereka semua akan binasa. Karena mereka takut Huang Yifan akan bertarung sampai nafas terakhirnya, para Taois inti emas dari sekte langit misterius telah menjaga jarak darinya. Namun, tak lama setelah para penggarap longgar pendirian yayasan pergi, para Taois inti emas tampaknya telah menerima pesan dan maju langsung ke jantung medan perang. Tampaknya memang ada pengkhianat di antara mereka. Pada titik ini, Huang Yifan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah para Taois inti emas, dan matanya menjadi tegas. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk berdiri. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pasar sekte Huatian, merasakan penyesalan di hatinya. Guru, pada akhirnya aku tidak dapat menemukanmu. Jika kau ada di sini, kau mungkin tidak ingin melihatku seperti ini. Karena kematian tidak dapat dihindari, lebih baik aku mati berdiri. Pada saat ini, 3 Taois inti emas dari sekte langit misterius tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, mereka berencana untuk terus melemahkan Huang Yifan dari jauh. Selama dia tidak mencoba melarikan diri, bahkan jika butuh waktu lebih lama untuk melemahkannya, itu dapat diterima.
Lagi pula, tanpa bimbingan seorang Taois inti emas, para kultivator lepas tidak lebih dari sekadar ternak yang harus disembelih. Melihat ini, Huang Yifan tidak dapat menahan senyum pahit. Tampaknya rencananya untuk menjatuhkan seseorang bersamanya menjadi sia-sia, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali hasilnya. Tepat saat dia akan mempertaruhkan segalanya dan menyebabkan penghancuran diri, dia tiba-tiba merasakan mananya mandek di dalam dirinya. Sebelum dia dapat memahami apa yang terjadi, tubuhnya tanpa sadar terlempar kembali kemudian, ledakan keras tiba-tiba meletus di lokasinya, menyebabkan 3 inti emas dari Sekte Langit Misterius mundur karena terkejut. Setelah mundur ke jarak yang aman, 3 Taois inti emas melihat ke lokasi ledakan, lega, berpikir mereka beruntung telah mundur begitu cepat. Sebuah lubang besar muncul di depan mereka, di mana para pengikut sekte dan pembudidaya lepas yang sebelumnya bertarung sekarang hilang, menguap karena dampaknya. Pada saat ini, para Taois inti emas ini tidak bisa menahan perasaan lega, untung saja kita waspada dan tidak terlalu dekat. Di luar sekte Danding. Sekarang, Huang Yifan masih agak linglung karena dia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi sebelum dia entah bagaimana dibawa keluar dari medan perang. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia sudah terluka parah, tetapi tiba-tiba ada kekuatan lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya, yang langsung membuatnya pulih. Siapa orang itu? Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan seseorang di depannya yang tidak dikenalnya. Namun, Huang Yifan merasakan ki yang terpancar dari pihak lain, hanya menyisakan 4 kata di dalam hatinya, Nas Chen Soul Master. Karena tempat ini berada di dalam wilayah Sekte Danding, mungkinkah itu Nas Chen Soul Master legendaris dari sekte tersebut, Jin Kuan-Siu? Tetapi mengapa dia menyelamatkannya? Tepat ketika Huang Yifan ingin bertanya, saat berikutnya, dia tidak dapat mengingat apapun karena keenam inderanya tiba-tiba tersegel, membuatnya hanya memiliki persepsi samar dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dia berasumsi bahwa pihak lain pasti memiliki tujuan tertentu dalam menyelamatkannya, tetapi mereka tampaknya tidak peduli padanya sama sekali. Sekarang dia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh pihak lain, dan Liang Seng saat ini menatap formasi pelindung gunung sekte Danding di hadapannya tanpa gejolak apapun di dalam hatinya. Pada saat ini, formasi pelindung gunung sekte Danding tidak menjadi halangan bagi Liang Seng. Pada saat berikutnya, Liang Seng menggerakkan pikirannya, membawa Huang Yifan, yang tidak bisa bergerak sama sekali, untuk menyatu dengan mulus ke dalam formasi pelindung gunung tanpa menimbulkan riak apapun. Keenam indera Huang Yifan tersegel, tetapi sepertinya tidak ada niat jahat dari pihak lain, yang masih membuatnya merasakan bahwa dia telah melewati penghalang. Berdasarkan kekuatan yang baru saja dia rasakan, itu seharusnya adalah formasi pelindung gunung sekte Danding. Tampaknya pihak lain itu benar-benar master sekte Jin Kuan-Siu dari sekte Danding. Pada saat ini, Huang Yifan tidak lagi ragu. Lagi pula, bagaimana mungkin orang lain selain Jin Kuan-Siu bisa masuk ke sekte Danding dengan mudah? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa bingung, karena sebuah pemandangan muncul dalam persepsinya. Pihak lain benar-benar membawanya naik gunung selangkah demi selangkah, dan jelas ada murid sekte di dekatnya, tetapi mereka bahkan tidak memperhatikan mereka. Bahkan jika itu adalah Jin Kuan-Siu, murid-murid ini setidaknya harus menyambutnya, bukan? Apakah dia sekarang tidak terlihat bersama Huang Yifan? Pada saat ini, Huang Yifan melihat pemandangan yang tidak dapat dijelaskan ini dan tiba-tiba memiliki dugaan yang tidak masuk akal. Bagaimana jika pihak lain itu bukan Jin Kuan-Siu? Lalu siapa dia? Mengapa dia menyelamatkannya? Dan mengapa dia membawanya ke sekte Danding? Bukankah dia takut pada pemimpin sekte Danding, Nas Chen Soul Master Jin Kuan-Siu? Pada saat ini, Liang Seng tidak peduli dengan pikiran Huang Yifan. Saat ini, penampilannya bukan Chen Kuan, tetapi penyamaran acak. Masalah hari ini tidak dapat dikaitkan dengan Chen Kuan. Huang Yifan hanyalah pertemuan yang beruntung, jadi Liang Seng secara alami menyelamatkannya dengan cara yang tidak terduga. Daerah terpencil akan lenyap dalam 3 hari, dan membawanya pergi dari sana sudah merupakan kebaikan terbesar yang dapat ia tawarkan. Pada saat ini, Liang Seng membawa Huang Yifan selangkah demi selangkah menuju puncak awan hijau, dan ia telah merasakan kehadiran Xiang Chen. Xiang Chen diam-diam tinggal di rumah guanya saat ini, menangani urusan puncak awan hijau. Tepat pada saat itu, Liang Seng mendongak dan tidak dapat menahan senyum, karena keberuntungan telah tiba. Ternyata Shen Wukui tiba-tiba muncul pada saat ini.
Shen Wukui saat ini tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya, dan tidak seorang pun tahu apa yang telah ia alami selama bertahun-tahun ini, kehilangan sifatnya yang tidak sabaran sebelumnya. Salam, kakak senior, adik junior, apa yang membawamu ke sini hari ini? Kantor urusan internal telah menyesuaikan rencana pemurnian pil spiritual, dan guru telah memanggil Master Puncak ke pertemuan sekte. Saya telah mengajukan diri untuk datang dan memberi tahu. Anda, untuk masalah sekecil itu, Anda bisa saja mengirim pesan. Mengapa repot-repot datang ke sini secara langsung? Haha, bukankah aku ingin bertemu denganmu, kakak senior? Kamu orang yang sangat sibuk, dan sulit untuk bertemu denganmu. Baiklah, cukup mengobrol. Ayo pergi. Liang Sheng bermaksud untuk mengikuti saat ini, tetapi kemudian indera ketuhanannya memindai, dan dia tiba-tiba mengubah arah, menuju ke pemakaman puncak awan hijau. Makam murid Yang Cheng. Liang Sheng melihat batu nisan di depannya, warnanya masih relatif baru, dan bukti persembahan masa lalu dapat dilihat di depannya. Tampaknya orang-orang sering datang untuk memberi penghormatan. Pada saat ini, Huang Yifan telah menutup sebagian besar keenam inderanya dan hanya bisa merasakan dirinya dikendalikan saat dia melangkah maju. Dia tiba-tiba berhenti dan bisa merasakan beberapa perubahan dalam emosi pihak lain, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi, apa yang bisa membuat seorang Naschen Soul Master begitu emosional? Huang Yifan menjadi semakin bingung dan merasa pengalaman hari ini cukup aneh. Pada saat ini, Liang Sheng terdiam, dan dengan sebuah pikiran, dia menemukan sebuah dupa dari suatu tempat dan menyalakannya. Dia diam-diam menatap batu nisan itu seolah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kemudian, Liang Sheng tidak lagi ragu-ragu dan langsung naik ke puncak Danyang. Di dalam aula besar Master Sekte di puncak Danyang, para Master Puncak sedang mendiskusikan situasi Sekte Domain Desolate, dan segera, mereka menerima tugas mereka di bawah kepemimpinan Jin Kuan-Siu sekarang. Sekte Danding seperti anjungan penangkapan ikan yang stabil, tidak peduli dengan kekacauan di dunia luar. Bagaimanapun, selama Jin Kuan-Siu ada di sana, Sekte Danding akan sangat aman. Bagaimanapun, Jin Kuan-Siu saat ini adalah satu-satunya raja sejati jiwa baru lahir di dalam sekte. Kalian semua masih perlu bekerja sedikit, karena gangguan eksternal mungkin berlanjut untuk beberapa waktu. Kalian semua terus tinggal di sekte, fokus saja pada pemurnian pil, dan jangan pikirkan hal lain. Sekte Danding akan tetap damai selamanya. Dimengerti, ketika setiap Master Puncak meninggalkan aula Master Sekte, hanya Xiang Chen dan Shen Wukui yang tertinggal. Tiba-tiba, Shen Wukui menjadi agak bersemangat lagi. Guru dan murid kita akhirnya berkumpul, jadi Anda tidak ingin mengirim kami pergi begitu saja sekarang, bukan? Dasar bajingan kecil. Mulut Jin Kuan-Siu tak kuasa menahan diri untuk tidak melengkung, hendak berbicara, ketika tiba-tiba wajahnya berubah dan dia melihat keluar aula Master Sekte dengan ekspresi serius. Pada saat berikutnya, seseorang yang mengenakan pakaian murid Sekte Danding muncul. Jin Kuan-Siu terkejut karena dia tidak bisa melihat menembus alam pihak lain. Adapun orang di belakangnya, mata Jin Kuan-Siu menyipit tanpa sadar, mengenali pengunjung itu, Huang Yifan, pemimpin penggarap lepas daerah terpencil. Kombinasi ini membuat Jin Kuan-Siu agak bingung. Sementara itu, Xiang Chen dan Shen Wukui telah melangkah di depan Jin Kuan-Siu, merasa tegang. Siapa kamu? Pada saat ini, Jin Kuan-Siu akhirnya berbicara, diam-diam waspada sambil dengan panik memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, dia tidak berniat bertarung dengan pihak lain karena dia tidak bisa melihat menembus alam mereka. Tetapi saat itu, di tengah ketegangan, kilasan inspirasi muncul di benaknya. Sebelumnya, Chen Kuan telah datang ke Wilderness dan membunuh murid-murid juniornya. Dia terjebak dalam situasi putus asa, tetapi diselamatkan oleh seorang senior misterius dari sektenya. Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, dia dengan ragu-ragu berbicara, "Senior, apakah itu kamu?" Pada saat ini, setelah mendengar kata-katanya, Liang Sheng langsung mengangguk. Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, saat berikutnya, dia menemukan bahwa keenam inderanya disegel dan dia tidak dapat merasakan apapun. Hah, apa yang sedang terjadi? Alam senior ini memang mendalam. Jin Kuan-Siu bingung, tetapi dia juga agak heran di dalam hatinya. Dalam sekejap, pihak lain telah melucuti keenam inderanya. Situasi ini bahkan lebih dahsyat daripada metode Chen Kuan sebelumnya.
Mungkinkah ini adalah True Monarch tahap akhir Naschen Soul Stage yang belum pernah terjadi sebelumnya di Wilderness? Sungguh mengerikan. Pada saat ini, melihat Jin Kuan-Siu dan kedua muridnya berkumpul bersama, Liang Seng juga menghela napas lega karena akan lebih mudah untuk menghadapi mereka selama mereka bersama. Setelah itu, tanpa berpikir lain, dia langsung mengendalikan keempat orang di belakangnya untuk mengikutinya menuruni gunung. Namun, di tengah jalan, dia berpikir sejenak dan sebagian memulihkan persepsi Jin Kuan-Siu dan yang lainnya. Kalian harus melihat Sekte Danding sekali lagi. Sekte itu tidak akan ada lagi setelah ini, jadi anggaplah pandangan terakhir ini sebagai kenang-kenangan. Setelah mendengar ini, Jin Kuan-Siu dan murid-muridnya agak bingung. Kemana senior itu akan membawa mereka sekarang? Mengenai apakah pihak lain akan membunuh mereka, mereka bahkan tidak memikirkannya. Dengan kekuatan pihak lain, jika mereka benar-benar ingin membunuh Jin Kuan-Siu dan murid-muridnya, mengapa senior misterius itu bersusah payah? Pada saat ini, Liang Seng masih memberi mereka cukup waktu, jadi mereka tidak mengerti. Kemudian, mereka akan menyadari bahwa ini adalah pandangan terakhir mereka terhadap Sekte Danding. Setelah itu, Liang Seng langsung membawa mereka keluar dari formasi pelindung gunung, yang menyebabkan lebih banyak kejutan bagi Jin Kuan-Siu dan murid-muridnya. Anda perlu memahami bahwa ini adalah formasi pelindung gunung ganda. Bahkan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tengah kemungkinan akan mampu menahannya untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, pihak lain pastilah seorang raja sejati tahap jiwa baru lahir akhir. Jin Kuan-Siu tercengang, tetapi juga merasa agak beruntung. Dia tidak menyangka akan ada seorang senior dengan kultivasi seperti itu di Sekte Danding. Dia hanya tidak tahu mengapa senior itu tidak muncul selama gelombang binatang buas saat itu. Jika senior itu bergerak pada saat itu, mungkin tidak akan ada gangguan, dan tidak akan ada kekacauan seperti itu di alam liar seperti sekarang. Tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan diri mereka sendiri dengan patuh dikendalikan untuk mengikuti di belakang Liang Seng. Adapun Huang Yifan di samping, dia sebenarnya sudah tenang saat ini karena keterkejutan atas apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan Jin Kuan-Siu telah ditangkap, apalagi dirinya sendiri, seorang Taois inti emas. Kelompok itu langsung terbang di udara, bertemu dengan beberapa pengikut sekte di jalan, tetapi seolah-olah mereka tidak dapat melihat kelompok itu sama sekali. Segera, mereka dibawa oleh Liang Seng ke timur jauh, dan setelah tiba di sini, Jin Kuan-Siu menjadi lebih yakin bahwa pihak lain adalah seorang senior dari sektenya. Kalau tidak, bagaimana mungkin pihak lain tahu tentang tempat ini? Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk pergi ke kota abadi, dan selain dari Sekte Danding, siapa lagi yang bisa tahu? Namun, situasi ini juga membuat Jin Kuan-Siu semakin penasaran tentang apa yang ingin dilakukan pihak lain. Setelah menenangkan mereka bertiga, Liang Seng langsung pergi mencari murid-murid tersembunyi keluarga Zhou. Itu masih merupakan operasi yang sangat sederhana. Namun, kali ini, semua anggota garis keturunan keluarga Zhou langsung tidak sadarkan diri dalam tidur mereka, sama sekali tidak tahu tentang dunia luar, dan situasi yang akan datang tidak memungkinkan terjadinya kecelakaan apapun. Begitu Liang Seng berurusan dengan anggota muda keluarga Zhou, dia diam-diam menyembunyikan dirinya dan 4 orang lainnya di dekatnya, tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak segera membawa orang-orang ini kembali ke kota abadi karena dia ingin melihat metode kota abadi dan bagaimana mereka dapat menyebabkan kehancuran belantara hanya dengan satu raja sejati jiwa baru lahir. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Liang Seng sebanding dengan spiritualis transformasi keilahian. Bahkan utusan kiri dan kanan kota abadi bukanlah tandingannya, tetapi dia tidak dapat menghancurkan Wilderness seorang diri, karena memang begitu. Dia tentu ingin melihat sendiri metode ajaib macam apa yang dimiliki kota abadi yang dapat memungkinkan seorang master jiwa baru lahir untuk dengan mudah membawa kehancuran daerah terpencil. Meskipun Jin Kuan-Siu dan yang lainnya terkekang oleh 6 indera mereka saat ini, Liang Seng masih memberi mereka sedikit persepsi untuk merasakan dunia luar. Situasi ini hanya membuat mereka lebih bingung dan bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan senior saat ini. Tampaknya tidak ada pola yang harus diikuti. Dalam situasi seperti itu, waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari berlalu. Liang Seng, yang bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba membuka matanya, semangatnya terangkat. Orang-orang dari kota abadi akhirnya tiba.
Dia melihat susunan teleportasi di bawah kuil ilahi lembah terpencil menyala sedikit, dan kemudian seseorang muncul di tengah susunan itu. Orang ini adalah orang kepercayaan utusan Kiri, yang sebelumnya pernah berinteraksi dengan Chen Kuan. Pada saat ini, wajahnya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Namun, setelah menghirup energi spiritual dari wilderness, kulitnya berubah sedikit jelek. Energi spiritual di sini memang tipis dan tidak murni, seperti yang diharapkan dari daerah terpencil. Bagaimana mungkin para kultivator bisa bertahan hidup di tempat seperti itu? Tidak heran garis keturunan domain terpencil dibenci oleh langit dan bumi, mereka pantas mendapatkannya. Untungnya, dia ada di sini hanya untuk menyelesaikan misinya. Dia memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 7 hari, dia akan dapat menyelesaikan tugasnya dan pergi. Dengan pemikiran ini, dia tidak ragu-ragu dan langsung melayang ke langit, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Pada saat ini, Liang Sheng mengaktifkan tindakan perlindungan yang sebelumnya telah dia persiapkan untuk mencegah kecelakaan bagi Jin Kuan-Siu dan yang lainnya, dan segera mengikuti orang kepercayaan utusan Kiri. Hah, Sekte Danding. Liang Sheng mengikuti orang kepercayaan utusan Kiri ke lokasi pertama, yang ternyata adalah Sekte Danding. Melihat formasi pelindung gunung dari sekte tersebut, ekspresi orang kepercayaan itu sedikit menggelap. Namun, dia hanya goyah sebentar sebelum mengeluarkan jimat emas dari cincin penyimpanannya. Setelah melihat ini, Liang Sheng segera tahu apa yang direncanakan orang kepercayaan itu. Saat jimat di tangan orang kepercayaan itu bersinar dengan cahaya keemasan, jimat itu perlahan menyusup ke penghalang formasi pelindung gunung. Setelah beberapa saat, sebuah lubang berbentuk manusia muncul di penghalang itu. Sungguh disayangkan untuk jimat peleburan kelas atas milikku. Itu benar-benar sia-sia. Jelaslah bahwa orang kepercayaan itu agak tertekan. Namun, untuk menyelesaikan misinya dan kembali ke kota abadi sesegera mungkin, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Begitu orang kepercayaan itu masuk, Liang Sheng mengikutinya dari dekat tanpa ragu-ragu, sama sekali tidak diperhatikan oleh pihak lain. Tampaknya tujuan orang kepercayaan itu bukanlah puncak Danyang, seperti yang diduga Liang Sheng sebelumnya, melainkan tempat perburuan gunung belakang. Saat ini, tidak seorang pun di Sekte Danding yang menyadari hilangnya Jin Kuan-Siu, karena wajar jika Master Sekte tidak hadir selama beberapa hari. Jika itu hanya kepergian singkat, mengapa Master Sekte perlu memberitahu mereka? Selain itu, di daerah terpencil, hanya ada satu Master Jiwa baru lahir, Jin Kuan-Siu. Dari mana datangnya bahaya? Dengan demikian, Sekte Danding tetap tertib dan tidak terganggu. Adapun orang kepercayaan utusan Kiri, yang memiliki tingkat kultivasi Raja Jiwa baru lahir, para pengikut sekte yang menjaga tempat perburuan gunung belakang tidak memiliki kesempatan untuk mendeteksi kedatangannya. Orang kepercayaan itu memasuki Back Mountain Hunting Grounds dengan mudah dan langsung menuju ke pusat Hunting Grounds dengan tujuan yang jelas dalam pikirannya. Dia mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanannya, membuat serangkaian segel tangan yang rumit, lalu menunggu saat yang tepat sebelum menekannya dengan kuat. Jimat giok itu menembus tanpa hambatan ke celah yang menghubungkan Back Mountain Hunting Grounds dan Beast Swamp. Begitu orang kepercayaan itu menyelesaikan tugas ini dan memastikan tidak ada kesalahan, dia langsung pergi tanpa ragu-ragu. Setelah dia pergi, Liang Sheng muncul di tempat jimat giok itu dikubur. Melihat situasinya, Liang Sheng tidak bisa menahan rasa cemas di hatinya. Apakah ini metode kota abadi untuk melenyapkan daerah terpencil? Saat Liang Sheng merenungkannya, dia memutuskan untuk terus melacak orang kepercayaan utusan Kiri untuk melihat apa langkah terakhirnya. Selama beberapa hari berikutnya, Liang Sheng menyaksikan orang kepercayaan itu mengubur 9 jimat giok satu demi satu tanpa tanda-tanda panik. Ternyata pusat-pusat perburuan gunung belakang, tempat 3 sekte dan 6 ordo sebelumnya berada, semuanya telah disematkan jimat giok oleh orang kepercayaannya. Pada saat ini, Liang Sheng merasakan rasa pahit di hatinya, karena tampaknya tata letak daerah terpencil sebelumnya telah direncanakan oleh kota abadi. Kalau tidak, kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi. Pada titik ini, orang kepercayaan utusan Kiri tampak sangat puas, setelah menyelesaikan rencana awalnya. Dia kemudian tiba di pusat daerah terpencil. Tempat ini dulunya adalah pasar terbesar dari 3 sekte dan 6 ordo, milik bersama semua sekte. Namun sekarang, karena pertempuran antar sekte dan perlawanan dari para penggarap lepas, tempat ini telah berubah menjadi berantakan. Namun,
Orang kepercayaan utusan Kiri maju tanpa berusaha menyembunyikan jejaknya. Dia langsung pergi ke tengah pasar dan meletakkan jimat giok terakhir. Saat jimat terakhir ini jatuh ke tempatnya, suara gemuruh bergema di seluruh daerah terpencil, bergema di hati setiap orang. Langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, seolah-olah memadamkan cahaya siang. Begitu gelapnya sehingga orang tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Setelah itu, tanah daerah terpencil berguncang seolah-olah telah dihantam, dan retakan menyebar jauh dari wilayah tengah. Pada saat ini, semua pengikut sekte dan penggarap lepas yang telah bertarung menghentikan apa yang mereka lakukan, tatapan mereka tanpa sadar tertarik ke arah orang kepercayaan utusan Kiri. Namun orang kepercayaan utusan Kiri tidak peduli dengan perhatian mereka. Melihat bagian terakhir dari misinya telah selesai, dia tidak dapat menahan senyum puas. Berhasil. Selanjutnya, setelah memastikan bahwa daerah terpencil akan dihancurkan, dia dapat kembali ke utusan Kiri dan melaporkan bahwa misinya telah selesai. Pada saat berikutnya, pihak lain menghilang di depan semua orang, hanya menyisakan para pengikut sekte dan pembudidaya lepas di daerah terpencil. Hati mereka gemetar, merasakan bahwa bencana besar akan segera terjadi. Di timur jauh, di luar kuil ilahi lembah terpencil saat ini, Jin Kuan Xiu dan yang lainnya, yang akal sehatnya diambil, berwajah pucat. Baru saja seluruh langit dan bumi tampaknya telah meledak dengan ledakan keras, membuat mereka merasa seperti akhir akan datang. Apa yang telah terjadi? Memikirkan kata-kata yang dikatakan Liang Seng kepada mereka di luar sekte dan Ding sebelumnya, perasaan itu tidak dapat dijelaskan sebelumnya, tetapi sekarang mereka agak panik. Mungkinkah daerah terpencil benar-benar dihancurkan? Ini tidak mengkhawatirkan. Untungnya, pada saat ini, anggota muda keluarga Zhou telah tertidur lelap. Kalau tidak, dengan kemampuan garis keturunan mereka mungkin akan berwajah pucat, hanya menyisakan tanda-tanda kemalangan besar. Pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba muncul di depan mereka, wajahnya serius, dan tidak lama kemudian, orang kepercayaan utusan Kiri juga muncul di kuil Dewa Lembah Desolate. Alih-alih pergi langsung, orang kepercayaan itu langsung duduk di kuil, diam. Dia sedang menunggu, dan Liang Seng juga sedang menunggu. Tiba-tiba, satu hari kemudian, pada saat ini, daerah Desolate masih gelap gulita, seolah-olah matahari telah terbenam dan tidak pernah muncul kembali sejak itu. Dan tepat pada saat ini, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari utara jauh, menerangi seluruh daerah Desolate, dan cahayanya muncul kembali. Namun, ekspresi Liang Seng tidak terlihat bagus. Karena, langit telah runtuh. Pada saat ini, di bawah persepsi indera ilahinya, seluruh utara jauh, gunung es berusia 10.000 tahun, runtuh dengan keras, salju berubah menjadi air, dan utara jauh langsung tenggelam. Tidak hanya itu, tetapi dalam jangkauan utara jauh, seolah-olah langit telah runtuh dan bumi telah runtuh, sebuah pemandangan kiamat total. Bahkan energi spiritual keruh, yang telah membuat orang kepercayaan utusan Kiri mengerutkan kening sebelumnya, sekarang menyala seolah-olah akan membakar segalanya. Setelah melihat ini, orang kepercayaan utusan Kiri tidak dapat membantu tetapi melepaskan kekhawatirannya sepenuhnya. Karena utara jauh telah runtuh, proses penghancuran daerah terpencil tidak dapat lagi dibalik. Artinya, domain marginal dengan nama kode Yi akan segera dihancurkan. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan langsung mengaktifkan teleportation array, bersiap untuk kembali ke kantor urusan internal kota abadi dan melaporkan penyelesaian misinya kepada utusan Kiri. Setelah pihak lain pergi, Liang Seng berpikir sejenak dan kemudian melepaskan jejak persepsi untuk Jin Kuan Xiu dan yang lainnya. Dia harus memberi tahu mereka situasi terkini di daerah terpencil. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa daerah terpencil sebelumnya, dan ini akan menjadi perpisahan terakhir mereka. Daerah terpencil sudah berakhir. Pada saat ini, merasakan runtuhnya langit dan bumi di daerah terpencil, Jin Kuan Xiu, Huang Yifan, dan keempat lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Bahkan anggota muda keluarga Zhou yang sedang tidur diberi sedikit persepsi pada saat ini, tetapi mereka tidak panik menghadapi situasi ini. Karena di bawah mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, mereka tahu bahwa masih ada secercah harapan di tengah bahaya. Selama mereka tidak melakukan apapun, itu akan menjadi simbol pertanda keberuntungan besar. Begitu dia merasa bahwa Jin Kuan Xiu dan yang lainnya telah memahami dan menerima situasi terkini di daerah terpencil, Liang Seng sekali lagi menutup indera semua orang, menyegel mereka sepenuhnya.
Dia menatap sekali lagi ke utara jauh di daerah terpencil, memikirkan rawa binatang, dan mungkin tempat ini akan menjadi bagian dari rawa binatang di masa depan. Sebelumnya, Liang Seng tidak menghentikan orang kepercayaan utusan kiri untuk menghancurkan daerah terpencil karena jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian kota abadi. Di hadapan Tuan Kota Zhen Yuan, dia tidak yakin untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan adalah membawa pergi orang-orang yang terkait dengannya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia tidak akan bergerak jika itu membahayakan hidupnya. Paling-paling, dia akan menunggu sampai dia cukup kuat untuk mencari keadilan bagi mereka. Untuk saat ini, hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah membawa Jin Kuan-Siu dan yang lainnya ke kota bawah kota abadi. Bagaimanapun, semua hal di dunia akan membusuk, hanya dia yang mungkin bisa hidup selamanya. Liang Seng datang ke area teleportasi dan mengatur ulang koordinat teleportasi. Dia harus berterima kasih kepada anggota muda keluarga Zhou untuk itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu koordinat teleportasi kota bawah? Setelah menyesuaikan koordinat teleportasi, Liang Seng tidak ragu-ragu dan mengaktifkan area teleportasi di saat berikutnya. Setelah berputar dengan pusing, dia membuka matanya dan melihat gundukan pemakaman massal yang sudah dikenalnya di kota bawah. Berhasil, dia kembali. Pada saat ini, dia melihat sebuah gerakan di lautan kesadarannya, dan tidak ada situasi yang tidak normal di sekitarnya. Indra ketuhanan yang sebelumnya tersembunyi di lautan kesadaran yang dalam dari para anggota gereja langsung aktif kembali. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sini, Liang Seng mulai melakukan perjalanan bola-balik antara daerah terpencil, mengangkut Jin Kuan-Siu, yang lainnya, dan anggota muda keluarga Zhou semuanya ke gundukan pemakaman massal di kota bawah kota abadi. Kemudian, Liang Seng masih berhati-hati, dan setelah membersihkan semua jejak tindakannya sebelumnya, dia akhirnya rileks, mengembuskan napas basi. Dengan kemampuannya, tidak akan menjadi masalah untuk memindahkan begitu banyak orang ke sini. Dia hanya bersikap hati-hati dan membuat persiapan terlebih dahulu. Kemudian, Liang Seng terus menyembunyikan ki semua orang, dan membawa semua orang dengan indera yang tersegel ke satu tempat, di hutan kecil tidak jauh dari rumah keluarga Chen. Dengan cara ini, mereka akan berada di bawah pengawasannya, dan tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Selain itu, Liang Seng harus melakukan satu hal lagi selanjutnya. Itu untuk mengatur penyelesaian mereka selanjutnya, dan dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Saat ini, dia sudah memiliki kandidat terbaik dalam pikirannya. Di gundukan pemakaman massal, setelah Liang Seng pergi bersama yang lain, para murid yang menjaga susunan teleportasi gereja semua makhluk tiba-tiba terbangun dengan kaget. Namun, saat ini, dia tidak tahu apa-apa, karena kendali Liang Seng atas indera ketuhanan telah menghapus semua jejak. Tidak seorang pun di kota abadi tahu saat ini bahwa orang kepercayaan utusan kiri, Chen Kuan, benar-benar datang ke gundukan pemakaman massal, dan bahkan memindahkan sebagian kecil orang dari wilayah marginal dengan nama Sandi Yi ke kota bawah dengan mudah. Di luar rumah keluarga Chen, saat ini, Zhou Ye, yang telah menetap sementara, merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan tiga lainnya tidak merasa jauh lebih baik. Untungnya, ini bukan pertanda kemalangan, jika tidak, mereka akan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba merasakan ki yang tidak biasa, dan hati Zhou Ye tergerak. Dia membuka pintu dan menemukan selembar batu giok. Dia ragu-ragu sejenak setelah mengambilnya tetapi akhirnya membaca informasinya. Setelah itu, dia menjadi bersemangat dan agak terkejut. Ini adalah metode komunikasi keluarga Zhou, dan tidak ada orang lain. Selain keluarga Zhou yang akan menggunakan pesan terenkripsi semacam ini. Segera, Zhou Ye menguraikan informasi di dalamnya. Pada saat berikutnya, dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi dan memeriksa tempat yang disebutkan dalam lembaran batu giok. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk pergi sendiri sehingga jika terjadi kecelakaan, mereka tidak akan terjebak dalam satu serangan. Ketika dia tiba di hutan kecil tidak jauh dari Chen Family Manor, dia melangkah masuk, dan wajahnya langsung berubah. Hah, Patriark, siapa lagi yang terbaring tak sadarkan diri bersama sebelumnya, jika bukan keturunan rahasia keluarga Zhou? Apa yang terjadi, dan bagaimana mereka semua bisa sampai di sini? Kota bawah kota abadi, matahari masih terbit dengan luar biasa, dan hari itu adalah hari yang indah. Liang Seng meletakkan mangkuk di tangannya, bersendawa dengan puas,
dan sama sekali tidak peduli dengan status master jiwa baru lahirnya. Kemudian dia melemparkan batu roh kelas menengah secara langsung, dan yang tua segera mengangguk dan membungkuk, dengan hormat mengantar Liang Seng pergi. Namun, setelah yang tua berbalik, dia dengan hati-hati mencatat situasi hari ini, dan Liang Seng tidak peduli dengan tindakan kecilnya. Pada titik ini, lebih dari sebulan telah berlalu sejak dia menyelamatkan Jin Kuan-Siu dan yang lainnya dari daerah terpencil. Tidak ada yang tidak terduga terjadi selama ini, dan Jin Kuan-Siu dan yang lainnya telah sepenuhnya menetap di kota bawah. Ini tidak mengherankan karena ada Jin Kuan-Siu, seorang master jiwa baru lahir, dan Xiang Chen, Shen Wukui, dan Taois inti emas lainnya. Bahkan tingkat kultivasi terendah di antara para pengikut keluarga Zhou berada di lapisan ke-9 kultivasi Qi. Dengan kultivasi mereka, mudah untuk menemukan tempat untuk menetap di kota bawah kota abadi. Selain itu, karena keberadaan Chen Kuan yang tak terduga, Jin Kuan-Siu bertindak sangat hati-hati. Bagaimanapun, Chen Kuan telah melihatnya sebelumnya. Selain menghindari Chen Kuan, tujuan utama Jin Kuan-Siu lainnya sekarang adalah untuk memahami situasi di kota abadi saat ini. Faktanya, itu karena pertemuan mereka dengan Zhou Ye dan yang lainnya dan penyelidikan mereka sebelumnya sehingga mereka tahu tempat ini adalah kota bawah kota abadi. Namun, ketika mereka memikirkan kehancuran daerah terpencil, semua orang merasa agak bingung. Mereka merasa seperti tanaman yang tercabut. Mulai sekarang, mereka hanya bisa hidup dan berkultivasi di kota bawah kota abadi. Tetapi karena garis keturunan domain terpencil mereka, hambatan kultivasi telah menjadi sangat berlebihan di kota abadi. Apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang? Oleh karena itu, kondisi Jin Kuan-Siu dalam beberapa hari terakhir tidak terlalu baik. Sebaliknya, para pengikut garis keturunan keluarga Zhou penuh dengan motivasi. Shen Wukui memiliki sifat yang lebih berpikiran terbuka, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada seorang murid keluarga Zhou mengapa mereka begitu optimis. Kita sudah beruntung untuk hidup. Jika kita terus merasa menyesal, bukankah itu akan membuang-buang hidup kita? Selama garis keturunan keluarga Zhou dapat berlanjut, kita lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Setelah mendengar kata-kata ini, Jin Kuan-Siu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia juga terjebak di jalan buntu. Bagaimanapun, selama dia masih hidup, warisan sekte Danding akan terus berlanjut. Dia mungkin akan kesulitan untuk maju lebih jauh di masa depan. Setelah memasuki kota abadi, dia bisa merasakan penindasan aturan surgawi dan bumi padanya. Saat di Roma, lakukan seperti orang Romawi. Jin Qianxiu kembali ceria, yang juga membuat para pengikut keluarga Zhou senang. Lagi pula, memiliki master jiwa baru. Lahir tambahan memberi mereka rasa aman yang lebih besar. Namun, ketika Jin Qianxiu menyarankan untuk pindah ke tempat lain, para pengikut keluarga Zhou dengan suara bulat menolak. Di bawah kemampuan keberuntungan mereka sendiri untuk menghindari kejahatan, mereka merasa bahwa ini adalah tempat yang paling aman. Ini tidak bisa tidak membuat Jin Qianxiu merasa sedikit frustrasi. Lagi pula, dia juga tahu bahwa tempat ini tidak jauh dari Chen Family Manor. Dia pernah bertemu Chen Kuan sebelumnya, dan tinggal di sini sebenarnya memiliki beberapa ketidakpastian. Namun, dia juga telah mendengar tentang kemampuan garis keturunan keluarga Zhou, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk menetap terlebih dahulu dan memutuskan apakah akan pindah nanti berdasarkan situasinya. Adapun Huang Yifan, tidak ada pergerakan baru-baru ini. Dia sebenarnya cukup malu, karena dia adalah pemimpin para kultivator bebas yang menentang sekte tersebut. Sekarang tinggal di bawah satu atap dengan Jin Kuan-Siu dan yang lainnya, ditambah dengan fakta bahwa Jin Kuan-Siu adalah seorang Nas Chen Soul Master dan Xiang Chen serta Shen Wukui memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia secara alami merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, Jin Kuan-Siu dan yang lainnya tidak keberatan dengannya. Bagaimanapun, para anggota senior sekte telah menyelamatkannya bersama-sama. Tindakan ini pasti memiliki implikasi yang mendalam. Mengenai di mana para anggota senior sekte berada, mereka tidak tahu tetapi hanya bisa menebak bahwa pihak lain mungkin bersembunyi dalam kegelapan, melindungi keselamatan mereka. Untungnya, sebagian besar sumber daya sekte Danding berada di tangan Jin Kuan-Siu. Lagi pula, di mana lagi di daerah terpencil seorang Nas Chen Soul Master akan lebih aman. Selain sumber daya yang dikumpulkan oleh para pengikut keluarga Zhou di daerah terpencil,
mereka sekarang berkali-kali lipat lebih kuat daripada keluarga-keluarga kultivasi di kota bawah. Karena mereka bermaksud untuk berintegrasi ke kota abadi, mereka harus membuat perubahan. Jika tidak, mereka tidak akan cocok dengan kota abadi, dan ini bukanlah cara untuk bersembunyi. Tentu saja, masalah ini harus dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Mereka harus berhati-hati dalam segala hal, yang tidak akan merugikan mereka dengan cara apapun. Selanjutnya, mereka mengirim murid-murid keluarga Zhou untuk melakukan kegiatan di sekitar mereka. Semua orang meninggalkan semua penghalang, dan tidak ada perbedaan antara sekte dan kultivator biasa. Mereka sekarang adalah garis keturunan terakhir dari daerah terpencil. Untungnya, para murid keluarga Zhou pada dasarnya berhati-hati. Di bawah pengamatan indera ilahi Liang Sheng, dia menemukan bahwa mereka tidak menjadi panik karena tergesa-gesa. Namun, di kota bawah yang luas, mereka pasti memiliki beberapa kekurangan. Ditambah lagi, gereja semua makhluk hadir, dan tindakan mereka tidak 100% pribadi dan aman. Namun dengan Liang Sheng yang bersembunyi dalam kegelapan, membantu mereka membersihkan rintangan dan membersihkan jejak, tidak ada yang menemukan kelainan mereka hingga saat ini. Dalam situasi seperti itu, 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dan di kota bawah kota abadi, sekarang ada keluarga Zhou tambahan. Lucu untuk mengatakan bahwa setelah kehancuran seluruh daerah terpencil, mereka yang selamat adalah garis keturunan keluarga Zhou, yang tidak dapat membantu tetapi membuat orang merasa sedih dan lucu. Adapun Jin Qianxiu dan murid-muridnya, mereka secara alami menjadi tetua tamu di keluarga Zhou. Bahkan Huang Yifan telah berintegrasi ke dalam keluarga Zhou sebagai tetua tamu selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, keluarga Zhou terus menjaga profil rendah. Kecuali keluarga-keluarga terdekat yang tahu sedikit tentang kekuatan mereka, tidak ada yang terlalu memperhatikan kehadiran keluarga kultivasi lain di dekatnya. Namun, tidak semua berita dari 10 tahun ini baik, karena rumor tentang kesulitan mengolah garis keturunan domain Desolate di kota abadi tidaklah salah. Meskipun kepadatan energi spiritual di kota bawah beberapa kali lipat dari daerah Desolate, kemajuan kultivasi mereka lebih dari 3 kali lebih lambat daripada di daerah Desolate. Seorang praktisi garis keturunan keluarga Zhou yang telah mencapai tahap penyelesaian pemurnian Qi seharusnya tidak memiliki kendala dalam menerobos ke tahap pendirian fondasi sebelum usia 100 tahun. Namun, di bawah tekanan langit dan bumi kota abadi, terobosan itu akhirnya gagal. Hal ini menyebabkan keluarga Zhou, yang telah hidup damai selama 10 tahun, merasakan bayangan samar di hati mereka, dan mereka menduga bahwa situasi mereka hanya akan semakin buruk. Meskipun mereka masih bisa bertahan sekarang, apa yang akan terjadi pada keluarga Zhou ratusan atau ribuan tahun kemudian ketika masa hidup anggota mereka habis? Pada saat ini, menghadapi kesulitan ini, anggota keluarga Zhou tidak menyerah, sebaliknya, mereka mulai membiarkan murid-murid pelatihan Qi mereka mencari mitra Taois. Bagaimanapun, kultivasi mereka yang rendah berarti bahwa tahun-tahun mereka tinggal di daerah terpencil akan menjadi yang terpendek. Oleh karena itu, mereka memiliki peluang terbaik untuk menerobos penindasan garis keturunan dan tidak didominasi oleh langit dan bumi kota abadi begitu mereka bergabung dengan garis keturunan kota. Di bawah eksplorasi keluarga Zhou yang cermat, mereka segera menemukan mitra kultivasi yang cocok dari keluarga-keluarga kecil di kota yang lebih rendah. Di bawah serangan Mahar Batu Roh, pihak lain dengan cepat menyerah, dan putri-putri mereka bersedia membentuk kemitraan Taois dengan anggota muda keluarga Zhou. Setelah melihat situasi ini, Liang Sheng tidak bisa menahan perasaan terkejut dan bertanya-tanya apakah keluarga Zhou benar-benar ingin menembus batas atau hanya mempertahankan garis keturunan mereka. Sepertinya memiliki anak sudah menjadi bagian dari tulang belulang para pengikut keluarga Zhou, baik di dunia fana, dunia kultivasi belantara, atau bahkan kota abadi panjang umur. Mereka tidak pernah berhenti memiliki anak. Bahkan sekarang, Liang Sheng belum melihat misteri mengapa garis keturunan keluarga Zhou begitu ajaib. Dia hanya bisa mengatakan bahwa pendiri keluarga Zhou pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Namun, keluarga Zhou selalu rendah hati dan tidak pernah menyebabkan kecelakaan apapun. Oleh karena itu, Liang Sheng secara alami berpura-pura tidak melihat apapun dan membiarkannya begitu saja. Jika garis keturunan keluarga Zhou benar-benar dapat menembus batasan langit dan bumi, itu akan menjadi hal yang baik. Sayangnya, 1 tahun kemudian, ketika seorang bayi baru lahir tiba di keluarga Zhou, ekspresi mereka tidak terlalu bagus.
Alasannya adalah, penekanan garis keturunan langit dan bumi tetap ada dan tidak berubah setelah anggota keluarga Zhou bergabung dengan garis keturunan dari kota abadi. Namun, pada akhirnya, Jin Kuan-Siu melangkah maju dan memberi mereka harapan. Di bawah persepsi indera ilahi dari Master Jiwa baru lahir, penekanan pada garis keturunan anak itu sedikit menipis. Meskipun situasinya tidak jelas, ini adalah faktanya. Kesimpulan ini membuat para pengikut keluarga Zhou gembira. Kalau begitu teruslah melahirkan. Namun, saat ini, Liang Sheng tidak punya waktu untuk peduli pada mereka, karena dia telah menerima panggilan lain dari utusan kiri tanpa tanda-tanda peringatan apapun. Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menjadi lebih berhati-hati. Namun, ketika dia tiba di kota atas, dia mengetahui bahwa kali ini masalahnya terkait dengan gereja semua makhluk. Selama 10 tahun terakhir, Tuan Kota Zhen Yuan telah mengubah kebiasaan lamanya, yaitu berkultivasi secara tertutup. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak berkultivasi secara tertutup. Sebaliknya, dia memerintahkan utusan kiri dan kanan untuk memperkuat pertahanan kota abadi dan mencari jejak gereja semua makhluk. Awalnya, Liang Sheng agak gugup, lagi pula, Istana Tuan Kota telah memusnahkan wilayah marginal yang ditandai dengan huruf 1Y1 sebagai tindakan pencegahan, dan kemudian memperkuat pertahanan. Situasinya tampak agak salah. Namun, selama 10 tahun terakhir, selain perintah Tuan Kota, situasi di kota abadi tidak berubah secara signifikan. Hal ini meyakinkan utusan kiri dan kanan serta yang lainnya dengan motif tersembunyi. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa gereja semua makhluk memiliki berbagai macam kekuatan ilahi. Setiap gerakan mereka seolah-olah mereka mengetahui perintah istana Tuan Kota sebelumnya, menyembunyikan diri mereka dengan sempurna selama 10 tahun, hampir seolah-olah mereka telah menghilang. Hari ini, utusan kiri dan kanan tiba-tiba dipanggil oleh Tuan Kota. Meskipun perkataan Tuan Kota Zhen Yuan sangat tenang, kedua utusan itu mendengarkan dengan keringat dingin di dahi mereka. Sebagai utusan kiri dan kanan, mereka tentu tahu temperamen Tuan Kota. Nada bicaranya menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan pekerjaan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, mereka merasa agak tidak berdaya di hati mereka. Bagaimanapun, gereja semua makhluk itu seperti tikus yang menolak untuk muncul. Apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat ini, utusan kiri King Feng tidak bisa tidak memikirkan Liang Sheng. Bawahannya yang setia tidak pernah mengecewakannya, dia tampak dekaden tetapi masih memiliki kemampuan luar biasa dalam menangani masalah. Ketika Liang Sheng melihat utusan kiri King Feng, dia masih menerima sambutan hangat darinya, dan utusan kiri bahkan langsung memberinya kue teh roh. Bagaimanapun, ini adalah harta karun pavilion lembah Dao, yang biasanya dijual dalam jumlah besar. Tidak pernah terdengar seseorang menerima seluruh kue secara langsung. Bagaimana kehidupanmu dalam 10 tahun terakhir? Saya mendengar Anda telah menikmati minum anggur di siang hari dan berdonasi kepada bodhisattva pemberi di malam hari. Itu cukup membuat iri. Utusan kiri, Anda bercanda. Seperti yang Anda tahu, saya harus menjalani hidup sepenuhnya dan tidak menyia-nyiakan sisa hidup saya. Kau, karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, utusan kiri King Feng menunjuk Liang Sheng dan berkata langsung, akhir-akhir ini, emosi Tuan Kota sedang tidak baik, jadi tekananku juga meningkat. Dalam 10 tahun terakhir kau berada di kota bawah, apakah kau menemukan petunjuk tentang gereja semua makhluk? Jangan bilang kau tidak melakukan apapun selain menikmati kesenangan selama ini. Saat mengatakan ini, utusan kiri menatap Liang Sheng dengan saksama, yang tidak terlalu banyak berpikir, karena dia sama sekali tidak takut pada utusan kiri. Membiarkannya berjuang sendiri, Liang Sheng tidak bisa mengharapkan yang lebih baik. Mengenai apakah utusan kiri akan membunuhnya, tidak perlu khawatir tentang itu. Kejadian sebelumnya telah menempatkan utusan kiri dalam posisi yang sulit. Utusan kiri King Feng baik hati kepada bawahannya, terutama ketika mereka setia dan bekerja keras. Mereka tidak akan diperlakukan dengan kasar. Jadi, siapa yang bisa lebih setia daripada Chen Kuan?